tren pembelajaran yang saya tengarai sampai dengan bulan Septemberan lah ya. Pertama, pembelajaran itu blended, so pasti ya Bapak Ibu, walaupun katanya banyak yang sudah balik ke normal biasa tatap muka, tapi blended masih tetap jalan. Kemudian berbasis pada konektivitas Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak pernah berhenti pakai WA lagi sekarang, benar nggak? Ya, kalau kehilangan WA-nya gimana Pak Marno? Lebih daripada kehilangan sebelah diriku katanya. Ya. Gitu ya. Artificial intelligence, robot tadi ya Bapak Ibu sudah semakin banyak. Penerima tamu di Hotel Salak sekarang, di Hotel Salak Bogor, kalau kapan-kapan PTP bisa ke sana, itu sudah robot yang namanya siapa saya lupa, tapi sudah robot penerima tamunya. Ya. Immersive kurikulum artinya dia belajar, bekerja, dan bermain bersama-sama sekaligus di apakah itu di tempat kerja, magang, ataupun di tempat belajar seperti pasar, toko, rumah ibadah, dan seterusnya. Ya Bapak Ibu, immersive kurikulum. Jadi tidak ada lagi kurikulum itu harus diselenggarakan di kelas. Ya, 45 menit kali 3 misalnya seperti itu, tidak ya. Learning spacesnya ada 3 sekarang, bukan cuma 1 ya Bapak Ibu, kita kaya sekali. Dan Bapak Ibu sekalian, kita juga berpikir keberlanjutan hidup kita ke depan. Kalau dulu kita masih berpikir sekarang saya makan apa, sekarang saya belajar apa. Kalau sekarang itu kita berpikir bahwa nanti anak cucu saya akan seperti apa, nanti generasi ke depan Indonesia akan seperti apa. Bapak Ibu sekalian, beranjak dari semua itu diperkenalkanlah kepada Bapak Ibu Indonesia Cyber Education Institute, sebuah marketplace atau loka pasar pembelajaran daring di Indonesia. Saat ini kita sudah punya partner kurang lebih 38 institusi, perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi, ada juga industri gamenya di sini, ya karena kami memegang program game developer yang baru saja diresmikan tanggal 28 Juli tahun lalu, Bapak Ibu. Kemudian apa yang ditawarkan oleh ICE Institute adalah mata kuliah daring berkualitas, bersertifikat, berasal dari berbagai perguruan tinggi. Tidak ada gelar ya Bapak Ibu, cuma mata kuliah, tidak memperkenalkan gelar, hanya mata kuliah saja. Lalu memberikan pengalaman virtual dalam belajar dan juga bisa pertukaran pelajar. Karena apa? Satu mata kuliah yang ada di ICE Institute itu diambil oleh berbagai perguruan tinggi, dalam maupun luar negeri. Jadi mahasiswanya dengan sendirinya sudah seperti kuliah internasional. Berikutnya adalah kami sediakan juga sertifikat digital yang terdata dengan baik Bapak Ibu, jadi bisa diverifikasi oleh institusi manapun, oleh siapapun, benar nggak nih gitu ya. Pak Hendro ini lulus mata kuliah kalkulus di ICE, itu bisa dilihat ya, karena datanya kita menggunakan sistem sendiri. Dan yang tentunya paling menyenangkan bagi semua orang adalah flexi learning, di mana saja, kapan saja, siapa saja. Ya. Bapak Ibu, kami juga membantu Kemendikbud untuk mewujudkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, terutama untuk mahasiswa, yaitu dengan memberikan kesempatan mahasiswa mengambil mata kuliah 40 SKS dari berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Ya. Terutama kita ikut dalam bentuk independent study, student exchange virtual, dan micro-kredensial. Dengan modal yang kita miliki ada 1.400-an mata kuliah dari edX, 560-an mata kuliah dari konsorsium kami, perguruan tinggi di Indonesia, dan 60 mata kuliah dari swetangx.com dari Cina. Ya Bapak Ibu, ini modal dasarnya, dan tahun depan bulan Januari kita akan membuka juga 1.000 mata kuliah dari Coursera.
Ini website kami Bapak Ibu, dan ini koleksi perkuliahannya. Dan ini adalah yang program micro-credential game developer. Jadi dikemas, micro-credential game developer itu dikemas berdasarkan standar kompetensi yang sedang digarap oleh Asosiasi Game Industri Indonesia. Ya, ada SKKNI yang mereka garap. Kemudian setelah itu kami lihat mana-mana learning outcome-nya dikemas menjadi 5 stream, namanya stream ya, 5 peminatan, yaitu yang pertama adalah game artist, game design, game programmer, lalu educational game programmer, dan yang terakhir adalah project manager untuk game. Ya. Di 5 tersebut, kemudian setelah itu diberikan satu yang namanya capstone project, 5 SKS lagi, sehingga menjadi 20 SKS semuanya. Masing-masing peminatan itu adalah 15 SKS, lalu ada capstone project. Capstone project ini menggabungkan dari masing-masing peminatan. Jadi ada 10 orang untuk satu game, mengembangkan game, dari 5 peminatan, 2 orang dari artis, 2 orang dari desainer, dan seterusnya. Ya. Hasilnya adalah ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lihat sebetulnya dan bisa juga coba-coba karena ini adalah trailernya. Untuk pengembangan ini kami bekerja sama dengan 10 perguruan tinggi, ya, 10 perguruan tinggi di Indonesia yang memang berminat. Belum ada program studinya Bapak Ibu di Indonesia, tapi ada sempalan-sempalan, ada yang di Fakultas Seni Rupa dan Desain, ada yang di mana programming, ada yang di mana lagi begitu ya. Jadi kita bergabung bersama-sama ya. Kemudian dibantu oleh Asosiasi Game Industri Indonesia. Bapak Ibu, ICE Institute selain juga menawarkan mata kuliah bagi mahasiswa di Indonesia dan program micro-credential, kami juga menawarkan kesempatan untuk melakukan riset secara kolaboratif. Kami menyediakan pendanaan sebagian dan nanti juga dipadukan dengan kolaborator kita untuk meriset berbagai hal tentang pembelajaran daring di Indonesia dalam bentuk apapun ya. Ada yang urusan self-regulated learning, ada yang student success prediction, ada yang urusan SDG dan sebagainya. Tapi semua tentang online learning ya. Kalau memang mau Bapak Ibu berkolaborasi dengan kami, proposal ditunggu sampai 15 Desember. Ya. Tolong kontak saya, kita kolaborasi bersama-sama. Selain itu juga kami mengadakan setiap bulan, saya yakin dari IDLN dan Teknologi Pendidikan WhatsApp Group itu saya selalu memposting poster-poster ya untuk Cyber Education Forum. Kemarin baru saja yang terakhir untuk tahun 2022 yaitu tentang TPEC Idle Model untuk pembelajaran daring di PPG ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, banyak tantangannya yang perlu diselesaikan terutama oleh TAPER dan jabatan siapapun yang mengemban jabatan fungsional TAPER. Apa itu? Kita lihat. Di tingkat makro kita harus mempopulerkan mata kuliah ini karena masih banyak anak-anak kita yang belum memperoleh akses pendidikan. Sehingga mata kuliah daring itu bisa membuka akses pendidikan secara terjangkau dan juga berkualitas. Berikutnya lagi, banyak kampus dan mungkin banyak dari kita belum mengenal apa yang disebut dengan unbundled courses. Unbundled courses itu mata kuliah eceran menurut Mas Menteri. Jadi ambil satu mata kuliah saja cukup, ngambil 2 mata kuliah cukup, tidak harus semester bound,
Tidak harus satu paket semester 25 SKS, misalnya ada 7 mata kuliah sudah ditentukan, tidak seperti itu. Kita bebas merdeka memilih mana yang kita mau dan eceran. Satu mata kuliah lulus nanti dapat sertifikat. Educational technology, Bapak Ibu, dalam berbagai arti, hard maupun soft technology, ya. Masih banyak guru-guru, dosen yang belum jelas. New literacy, nah ini Bapak Ibu bagaimana menggunakan teknologi pendidikan secara baik dan benar, itu masih belum dimengerti oleh banyak guru, banyak siswa, dan juga banyak orang tua. Ya. Ini adalah tugas kita bersama. Kemudian yang jelas ini bagian dalemannya, dan ini adalah taper banget begitu ya. Design and development dari mata kuliah daring yang bagus itu seperti apa, dari MOOC itu seperti apa, kemudian UI UX-nya, human interaction-nya antara kita, dosen, guru dengan mesin dan mesin dengan anak kita seperti apa, online engagement-nya seperti apa, kemudian testing dan measurement-nya seperti apa. Bapak Ibu sekalian, TOEFL sekarang bisa sudah testing online di rumah tanpa harus testing online di tempat tertentu. Bisa di rumah sendiri dan kapan saja. 24 hours a day. Jadi 24/7 betul-betul. Ya, jadi bagaimana itu bisa terjadi dan tetap kita memelihara kepercayaan orang terhadap TOEFL. Nah, ini tantangan sendiri. Tapi yang paling menantang adalah urusan recognition. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali yang menyatakan, itu kan cuma kursus. Ya kan? Itu satu. Itu bukan formal, bukan akademik. Ya. Terus yang kedua adalah, misalnya dari UI nggak mau ngambil dari perguruan tinggi lain. Karena apa? UI kan udah nomor 1. Ya, masih ada ego sektoral seperti itu. Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian kekhawatiran, kecemasan dan concern tentang apa itu mikrokredensial. Mikrokredensial itu apakah cuma sebagian dari mata kuliah atau mata kuliah beberapa disatukan menjadi satu untuk satu kompetensi. Itu masih perdebatan, bukan cuma di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Saat ini saya dengan Prof. Chan Basarudin dari UI ikut untuk tim UNESCO urusan microcredential. Juga ikut untuk tim ASEAN Qualification Framework, AQRF, itu juga urusan microcredential. Jadi ini masih istilah saya hot top di dunia, ya, bukan cuma di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, dari jualan saya seperti ini, apa yang saya mintakan dari Taper? Taper bisa ikutan nggak Bapak Ibu? Nyumbang. Webinar, penelitian, dan juga courses. Mata kuliah. Bisa nggak Bapak Ibu? Nyumbang di ICE. Nah, terus Bapak Ibu bilang, ngapain nyumbang di ICE? Emang ICE itu milik siapa? ICE itu milik Indonesia, Bapak Ibu. Dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk Indonesia. Kebetulan dititipkan di UT. Tapi itu adalah untuk Indonesia. Oleh sebab itu namanya Indonesia Cyber Education Institute. Jadi Bapak Ibu, saya mengundang partisipasi Bapak Ibu dalam bentuk mata pelajaran, mata kuliah, mata diklat. Silahkan kalau bisa dimasukkan di situ, ya, berbentuk apapun, ya. Nanti ada kurasi-kurasinya dari kami. Kemudian juga mikrokredensial kita definisikan bersama, kita rancang bersama Bapak Ibu kurikulumnya untuk memenuhi kompetensi-kompetensi tertentu berdasarkan SKKNI, kemudian riset bersama, dan juga webinar bersama. Bisa Bapak Ibu membantu ICE Institute?
Wah, nggak ada yang mau ini. Pada diam semua ini. Ya. Ayo kita wujudkan dunia di tahun 2050 pakai ICE Institute. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu melihat, kalau Bapak Ibu menyimak, ICE Institute adalah teknologi pendidikan in action sesungguhnya. Semua aspek dari ICE Institute adalah aspek teknologi pendidikan atau 5 domainnya teknologi pendidikan. Bapak Ibu sekalian, itulah dari saya. Kalau mau ikutan, Bapak Ibu punya siswa dan sebagainya mau daftar, monggo. Kalau Bapak Ibu mau ikut juga boleh, ada kesempatan untuk non mahasiswa ikut. 500 kesempatan, 500 akses. Jadi tolong hubungi kami ya. Hubungi kaminya seperti apa? Sudah ada ICE Institute website, ada hotline-nya dan sebagainya, ada panduan-panduannya, ada katalognya, mau cari mata kuliah apa saja monggo. Terima kasih Bapak Ibu, marilah kita bersama boldly go where no man has gone before. Hidup Tepper. Yeay.